gitu, punya tabungan banyak, sukses, punya rumah, Amin ya. mobil apa termen. Amin. Halo, selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program acara podcast Pratiwi bersama saya Indriawan. Dan bersama saya Dewi Yulia juga. Kurang lebih 1 jam ke depan, Wi. Benar. Kita akan ngobrol-ngobrol Santai ya. santai, tidak tegang ya. Karena podcast kita santai saja. Bener. Dan kebetulan pagi ini di studio Pratiwi sudah hadir salah satu pegiat media sosial juga, anak muda yang menginspirasi kita semua. Benar sekali Indri. Ya, kita datangkan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ya, Bu. Khusus untuk para pendengar Pratiwi, baik yang lagi nonton di live Facebook kami, atau mungkin juga di Radio Pratiwi dan juga di channel YouTube Pratiwi Radio. Ya, jangan lupa di like, di komen dan juga di share sebanyak-banyaknya agar kita tambah semangat konten bikin podcast ini ya, Wi, ya, di Pratiwi Radio. Oke, kita sapa saja langsung, Wi. Narasumber kita atau bintang tamu kita ya pagi ini ada Arimbi. Boleh lebih dekat mikrofonnya. Selamat pagi. Pagi Kak. Ceria sekali ya, bawaannya ceria ini ya Kak Arimbi ini ya. Jadi kita kayaknya bakalan ketawa-ketawa, apalagi yang di belakang layar nih senyum-senyum lihat Arimbi ini. Ada apakah? Ini Fajar ini udah jingkrak-jingkrak dari tadi. Ini kayak cacing ini barusan. Iya. Wah, itu Arimbi apa Sarimi? Arimbi siapa nama panjangnya? Dwi Arimbi Maharani. Dwi Arimbi Maharani. Berarti anak kedua ya? Dwi. Iya, anak kedua dan bungsu juga. Bungsu. Yang terakhir. Iya. Asalnya dari mana nih? Aku asli Bondowoso. Tinggalnya di perumahan Bataan Tenggarang. Deket ya? Deket berarti banget. ya. Sekarang kesibukannya ngapain? Aku kerja Kak. Oh, udah kerja. Oh, masih berarti muda banget ya. Lulusan tahun berapa Arimbi? Lulusan tahun 2022, bulan Mei kemarin sih. Wih, langsung kerja. Oke. Gitu ya. Gimana nih perasaannya gitu ya, habis sekolah tiba-tiba langsung kerja, ketemu dengan orang yang mungkin bisa dikatakan Masih beda baru. lah gitu ya, dengan suasana yang beda juga gitu. Ya, untuk pertama ya pasti ada kayak rasa takut juga ya Kak ya, buat terjun Takut. di dunia baru. Iya, Takut bener takut loh. apa? Digigit apa takut Enggak, kayak- dimutilasi gimana? Enggak, cuman ya kayak takut aja mau mencoba hal yang baru gitu ya. ya. Kan selama 12 tahun sekolah gitu kan, terus sekarang harus di dunia kerja gitu. Ada rasa takut juga gitu. Iya, Arimbi kenapa kok pengen langsung kerja? Biasanya Wi kalau baru lulus ini Entah biasanya mau nyantai dulu. biasanya gitu, nyantai Indri. dulu, jalan-jalan sama temen, tiduran dulu. Ada yang langsung kuliah, kenapa nggak kuliah nih? Oh iya, Kenapa nggak memilih kuliah? untuk bekerja? Apa mungkin mau bekerja sambil kuliah? Jadi gini Kak, aku tuh emang dari pas SMA tuh bukan minat ke kuliahnya sih, aku lebih minat ke sekolah kedinasan Oke, gitu. oke. Aku sempet coba IPDN, cuman ada satu nilai yang kurang passing grade, jadinya aku gugur pas di SKD-nya gitu. Oh, mau ikut IPDN. Bener, aku sempet udah tes juga ke Surabaya karena aku ini kurang ya nilainya, jadinya aku gugur gitu. Terus aku mutusin ya buat kerja juga, karena kan orang tua di rumah sakit, butuh biaya juga kan. Ibu apa bapak? Papa yang Papa. sakit. Ibu masih ada? Mama udah gak ada. Oh, jadi tinggal sama papa? Iya, sama papa sama kakak aku juga. Kakak sudah ini bekerja? Atau udah nikah? Belum kerja, belum nikah juga. Udah sempet kerja kemarin, cuman harus berhenti karena kakak juga sakit-sakitan kan. Iya. Ayah udah lama sakitnya? 5 bulan sekarang Kak. Oh, Jadi 15 Arimbi ini termasuk tulang punggung dong? tulang punggung dong berarti. Bisa dibilang begitu. Baru ya juga ya, karena kan baru terjun di dunia pekerjaan ini lah ya. Ini yang sering terjadi seperti ini, Mi. Ketika ada anak yang baru lulus, ada 2 pilihan. Iya. Misal nih ya, Arimbi udah dapat beasiswa mau lanjut kuliah atau gimana, sedangkan orang tua nggak bisa ditinggal atau sakit. Ini biasanya pilihan yang berat, Wi. Iya benar. Bener kan? Bener banget. Selain masalah ekonomi juga ya. Iya. Berarti
satu rumah isi 3 orang itu ya, ayah, Iya benar. kakak, sama kamu. papa. Sama aku juga. Bertiga ya. Bertiga. Harus Luar tetap biasa. semangat ya. Iya. Wanita Jangan kuat milo ini ya. nih. Boleh ngambil contoh kayak Kak Dewi ini juga Oh, selalu ini Harus jadi tetap tulang semangat punggung keluarga dong. juga. Iya. Karena ya saya rasa sampai saat ini ya jadi tulang punggung tuh enak kalau kita ya jalan nyantai gitu, maksudnya nggak perlu dipikirin capek kerja Ikhlas semua. kerjanya Iya, ya. semua pekerjaan memang capek gitu, tapi Iya. kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas, apalagi ngasih rezeki buat orang tua, wah itu sangat luar biasa. Ngalir. Jadi kebanggaan Bener. tersendiri loh. Bener banget. Ya, Arimbi lulus di tahun 2022. Itu di SMA mana? SMA Negeri 3 Bondowoso. Wah, Oh, ini sama adik 3. kelas saya Oh, berarti satu ya. ini sama Andre Saya dulu ya. SMA 3 Oh. juga. Iya. Tapi saya lulusan tahun 2016. Lama banget sudah. 4. Selisih 4 tahun berarti ya. Iya. Jurusan apa dulu? MIPA. IPA berarti ya. Iya. Iya. IPA itu gurunya Bu Prima dulu ya. Iya, tapi Bu Bu Prima Prima. sekarang udah pindah. Udah pindah. Iya, Pensiun udah. apa gimana? Enggak pindah kalau nggak salah ke SMA 2. Oh. Itu jadi pernah di SMA 3, Wi. SMA-nya Andre nih ya. Oke, kita lanjut ya, Wi ya. Kita ngobrol Arimbi tentang sudah lulus sekarang Iya. di salah satu perusahaan swasta berarti ya. Iya benar Kak. Itu di bagian apa? Aku di bagian digital marketing, tapi aku di ini untuk khusus promotionnya. Jadi konten kreator gitu mungkin ya. Iya bisa bikin konten juga, tapi Oke. aku lebih sering untuk kayak share-share di sosial medianya sih Kak. Digital marketing berarti jualan di medsos gitu. Iya benar. Oh, jualan di medsos, Wiwi ya. Tapi beda jurusan ya sama sekolahnya ya. Ya itu agak berbanding terbalik Agak gitu ya. jomblang, tapi ya itu tetap dipelajari. Iya. Ya, karena kan kita sekarang belajar bisa melalui media sosial apapun. YouTube ada. YouTube ada, contoh-contohnya juga banyak kok. Biasanya jualan di mana itu? Di akun media sosial apa? Di Instagram kah? Ya Instagram, Facebook, Instagram, TikTok juga. Oh, Aku di TikTok juga Iya, bikin benar. konten video ini atau live? Oh. Iya video juga, live juga. Live ya. Katanya Pargoy, enggak? Enggak ya. Ya seperti itulah pendengar ya. Memang kejadian di belakang layar ini tidak bisa Ya kita memang duga, gitu ya. kalau narsumnya perempuan pasti apalagi digodain gitu masih ya. fresh graduate gitu ya, baru lulus ya, editor ini memang agak beda gitu ya. Gimana nih rasanya gimana ya, kan kamu pertama lulus kemudian langsung kerja di dunia yang berbeda banget lah gitu ya Andre. Rasanya tuh ke kamu tuh gimana, apa pernah ngerasa kayak gini, harus kerja gimana nih ya gitu, capek gitu? Untuk awal-awal waktu aku coba-coba taruh lamaran, mungkin aku mikirnya kayak gitu ya Kak ya. Tapi setelah aku udah di dunia kerja, aku mikir kayak ya kalau nggak aku siapa lagi gitu. Sedih deh. Nah ini perjalanan hidup berarti ya, nanti bisa benar. diceritakan ke mungkin kalau udah nikah punya anak ya, dulu ibu ini waduh baru lulus sudah kerja udah gini-gini, satu kebanggaan nanti ya. Iya. Dan ini juga Dre, motivasi bagi saya nih Dre, karena saya ngerasa ya ketika saya kerja tuh saya ngerasa saya yang paling tidak beruntung gitu ya, harus kerja di usia yang masih muda. Ternyata Arimbi juga sama gitu, bukan tidak Sama. beruntung sih, maksudnya lebih ke ya gitu, harus kerja di usia yang masih muda gitu ya, jadi tulang punggung. Iya. Ya kalau dikasih pilihan nih Arimbi, kira-kira lebih milih berkarir, menikah Atau pendidikan. atau pendidikan atau kerja aja gitu? Aku pengen pendidikan sama karir sih Kak. Jadi sama-sama berjalan gitu Iya ya. benar. Nggak Kalau untuk menikah itu nanti menyusul lah belakang gitu. Yang Umur penting kita Ah, karir dulu lah. umur berapa nikah ini Arimbi? Yang luar udah siap itu soalnya. Nggak, masih lama masih ya? Iya. Masih lama ya. Berarti masih umur 19 ya? 18. Baru lulus. 18 ya? 18 ya. Iya. Masih di bawah muda umur sekali kamu. ya. Kan masih di bawah umur ya. Umur 21 sekarang kalau perempuan. Iya kalau menurut KB itu Iya. 21 ya, tapi kalau undang-undang
ini 19 malah Andre. pernikahan 19. Iya masih kurang kan, masih di bawah umur. Jadi ya tetap berkarir, tetap ini ya kejar pendidikannya juga itu. Di umur yang sekarang pastinya biasanya kalau udah gabut gitu kan pasti pengen jalan-jalan ya Bu ya. Pernah ngerasain aduh ini kayaknya pening nih kerja terus, pengen jalan-jalan gitu? Pernah lah Kak, pengen pastinya. healing gitu. Cuman ya aku balik lagi karena kan yang ngerawat papa kan aku sama kakak gitu kan. Jadi kalau udah hari libur itu artinya gantian aku yang jaga gitu. Jadi kakak yang istirahat gitu. Mungkin ya bisa nanti ini kan aku masih baru ini kan kerja, jadinya ya mungkin bisa juga nanti keluar cuman gantian sama kakak aja kayak pasti gitu. ada lah kesempatan buat kita untuk ya jalan-jalan kayak gitu atau ngumpul sama temen gitu ya. Ya kalau menurut Arimbi healing itu penting nggak? Jalan-jalan refreshing itu penting nggak menurut Arimbi? Penting sih. Cuman aku kan agak nolep dikit. Jadinya ya nolep. Iya bener kayak nolep gitu, tapi ya penting sih kalau di rumah terus juga suntuk sih. Tapi kalau saya sih ya ya ada kalanya untuk liburan, tapi mikir lagi besok paginya Senin kita kerja lagi. Nyetrika baju, nyuci baju kayak gitu. Iya benar, itu juga aku pikir. Ya, nanti ya kalau Arimbi sudah terbiasa kerja, pasti liburan itu pengennya ya udah pengen tidur di rumah, istirahatin badan, cuci baju lain sebagainya, pasti terjadi nanti. Nenek sudah nggak ada? Nenek yang dari papa ada, kalau yang dari mama juga ada sih. Kakeknya sih yang nggak ada. Itu ngumpul di Bondowoso juga? Iya. Di Bataan juga? Iya di Bataan juga, rumahnya depan belakang. Berarti ikut bantu jaga papa juga ya. Iya. Dulu kakak kerja di mana kok berhenti sekarang? Di pabrik triplek di Gerujukan sana? Gerujukan sana. Iya kan ada PHK kan? Kena PHK atau gimana? Atau enggak, berhenti sendiri, resign? Iya berhenti sendiri karena emang kondisi fisiknya yang nggak kuat. Iya. Kerjanya berapa jam? Kayaknya lama di sana. 12 jam ya? Iya. Kakak itu dari jam 6 berangkat, jam 6.45 masuk, jam 7 malam dia baru keluar. Iya. Sesuai lah dengan gajinya kan. Tapi sesuai sama gaji ya. Sesuai. Tapi ya gimana Wi, kerjanya 12 jam capek, sakit, gaji banyak, balik lagi buat beli obat, buat berobat. Kan sama aja muter gitu uangnya ya. Lebih enak kerjanya Arimbi kayaknya sekarang ya. Kayaknya gitu sih. Oh iya. Lebih nyantai. Oh ya di dalam ruangan ya? Iya di dalam ruangan. Pakai kamera gitu, pakai lighting kayak kita gini. Iya. Sama ya? Iya. Karena aku kan juga nge-live Kak. Nggak malu live pertama kali. Maksudnya, gitu? Apakah langsung pede atau gimana? Ya itu kan pasti kan gitu. pertama kali pasti malu. Apa udah terbiasa live di IG gitu? Atau mungkin memang suka main TikTok nih. Kalau main TikTok aku enggak, cuman karena ini tuntutan pekerjaan dan harus profesional, jadi malu nggak malu ya aku tetap jalan terus. Pede nggak pede ya tetap Iya. jalan terus gitu ya, bukan malu sih, lebih ke nggak pede gitu ya. Benar. Udah berapa lama kerja di perusahaannya itu? Udah sekitar 5 bulanan, baru 5 bulanan Kak. Baru 5 gitu ya. bulanan. Waduh, berarti udah lumayan ya. Iya. Harusnya bisa ngajarin kita. Iya bener. Dewi ini sebenarnya suka Enggak ya, suka TikTok sih. Suka Cuma TikTok. PD-nya yang nggak bisa ini sih. Oh jadi kalau live di TikTok itu misal ada yang mau tanya, Kak itu saya mau beli yang ini, itu langsung tersedia. Maksudnya kayak apa ya? Kalau di Linknya mungkin gitu link ya. atau biasanya keranjang kuning kayak gitu itu ada. Ada keranjang kuningnya. Ntar yang teman aku yang di belakang kamera itu yang bagian sematkan gitu. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak etalase nomor sekian berapa gitu, ntar disematin sama teman aku gitu. Oh jadi etalase berarti kan dijejer gini kan? Benar. Ada kolom-kolomnya gitu ya. Ada kolom-kolomnya. Oh iya, jualan apa itu? Aku lebih ke herbal sih Kak ya. Herbal ya. Skincare juga. Skincare-nya juga ada. Iya ada. Oh, ini cocok sama Dewi ini kalau ngomong Apa nama skincare. skincare-nya kan nggak apa-apa kan ya kita sebut. Iya, KDU Beauty Kak. KDU Beauty. KDU Beauty. Memang ini lagi viral juga KDU Beauty tuh. Iya benar banget. Lagi viral juga. Cocok nggak buat yang berjerawat kayak saya nih? Cocok banget. Berarti bisa buat cowok cewek dong? Bisa banget. Bisa banget.
Kan ini kan Bukan, biasanya Jar. ada nih paket skincare yang untuk cowok tuh beda sendiri gitu, untuk cewek tuh beda sendiri. Kalau KDU Beauty ini gimana? Memang ya udah satu produk itu untuk cowok cewek bisa gitu. Bisa Oh gitu. sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Ini untuk semua jenis kulit juga loh Kak. Oh gitu. Untuk Iya. kulit berjerawat bisa. Berjerawat ada bisa, paketnya sendiri. Ada paketnya sendiri. Mm-mm. Kombinasi juga bisa. Oh, juga bisa ya. Bisa ya. Iya. Tiap hari kalau berangkat kerja Mm. itu bawa sepeda sendiri atau diantarkan kakak? Aku masih diantar Kak, karena pertama sepeda cuma satu dan itu dipakai buat kakak juga antar jemput adik yang ada di sana juga kan. Adik siapa? Adik kan? Adik sepupu aku. Adik sepupu. Dia kan ayahnya juga kerja, jadi sibuk. Jadi kakak yang biasanya antar jemput juga. Ya, insya Allah tak lagi beli sepeda juga ya. Iya, ya. amin. Amin. Sama saya juga berdoa beli sepeda juga nih. Kalau saya berdoa beli pesawat terbang, biar nggak kena panas ya, biar nggak kena hujan juga. Parkirnya nanti di lantai 2 ya. Bu, ya. Untuk Arimbi ya, jam kerjanya berapa jam sih untuk di tempat ini? Tempat kerja? Di kerjaan yang sekarang berapa jam Mulai kira-kira? dari jam 8 sampai jam 5 sore sih. Berapa jam berarti? Hmm, 9 jam? 8 ya. 8. 8 ya? 8. 8 jam ya. 8. Itu istirahat ya, ada berapa kali? Satu kali. Satu kali ya. Paling Oke. istirahat sholat makan gitu Iya. ya. Mm-mm. Gimana nih pertama kerja gitu ya, kesan-kesannya dapat teman baru gitu. Teman barunya ini apa ya? Gimana? Nggak ada, untuk yang udah lama di sini tuh nggak ada senioritas gitu loh Kak. Jadi kayak semua apa dirangkul gitu. Semuanya Sama sama-sama ya? belajar Iya, gitu sama-sama ya. belajar, iya. Karena memang ya yang kita cari tuh bukan melulu tentang uang. Kalau semuanya tempat kerjanya udah bikin kita nggak enak atau temennya itu nggak nyaman, kita kerja itu ngerasa kayak yang capek gitu, pengen cepat pulang dan bahkan untuk kita konsentrasi dalam bekerja itu sulit gitu. Tapi kalau udah temennya itu enak gitu ya, diajak ngobrol atau mungkin ya udah guyon gitu, ini bekerja tapi ya kita tetap santai gitu, itu enak sih ya. Iya. Itu yang senior, bukan senior, iya nggak apa-apa sih ngomong senior. yang lebih lama dari kamu gitu ya. Itu udah lama juga katanya di sana. Iya, udah ada yang 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, ada yang dari awalnya ada kantor ini juga. Oh iya. Petua ya. Kita sebut petua gitu mungkin ya. Iya, sebelum masuk ke perusahaan itu, ya Arimbi pernah daftar kerjaan di tempat lain juga berarti. Pernah. Apa ini pertama langsung masuk? Enggak, ini yang kedua langsung masuk. Oh, ini yang langsung kedua. masuk Yang ya. pertama di mana? Yang pertama aku lamar di City Plaza kemarin itu. Oh, Kak. di ini ya. Oh, yang baru sini ya. Mall baru. Iya, mall baru. Belum dipanggil ya. Udah dipanggil interview, cuman nggak lolos buat tahap tes psikolognya. Gitu. Tes psikologi Ada tes itu juga. kan berarti tes tulis bukan? Iya. Tes tulis. Tes tulis. Gagal di tes tulis. Enggak, aku di interview udah selesai interview, terus aku nggak dipanggil lagi buat tes. Oh, kalau selesai tes psikologi. Iya, Oh, kalau gitu selesai. ya. Gitu. Iya. Gimana Arimbi soal gaji kira-kira sopan nggak tanya ini? Nggak, bukan nominal berarti bukan nominal tapi cukup nggak? Nah itu. Karena kan Arimbi nih tulang punggung kerja sendiri gitu. Cukup nggak dengan kondisi kira-kira? keluarga yang seperti sekarang. Cukup. Cukup ya. Cukup. Aku masih bisa nabung juga kayaknya. Oh, Alhamdulillah. Ya. alhamdulillah. Nabung buat apa itu? Buat masa depan dong ya. Masa depan. Buat masa depan ya. Oh, tak Mungkin kira. nanti punya kesempatan buat kuliah, kan bisa kuliah. Sekarang kan kuliah bisa online juga kan. Iya. Bisa bidik misi juga sekarang ya. Coba aja ya. Siapa tahu dapat duit. Mungkin ini Beasiswa. mungkin ya, mungkin masih di skip dulu karena kan kerjaannya masih baru gitu Iya, ya. masih baru banget. Fokus di kerja dulu gitu Iya. ya. Ya, Arimbi kan kerjanya di media sosial nih, Bi. Ya, berarti Arimbi mungkin punya akun TikTok pribadi, Punya. banyak followernya. Berapa followernya? Aku nggak mau spill deh. Soalnya aku bikin TikTok itu bukan untuk maksudnya bukan untuk aku bikin TikTok gitu loh. Aku juga cuman buat kayak scroll lihat apa yang lagi tren. Oh, gitu. Enggak buat konten sendiri. Enggak. Bikin Iya, cuma scroll. konsumsi pribadi Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Iya. Berarti Arimbi ini termasuk zaman now juga. Iya, Ya. Berarti tahu yang lagi viral di TikTok apa sekarang? Tahu. Apa itu? Ayo. Nggak apa-apa kita sharing di sini ya. Apa
akhir-akhir ini. Biasanya sound TikTok katanya yang lagi viral apa Sama Dilan gitu. KW kayaknya ya. Nah iya Dilan KW itu bener banget. Oh, yang kamu nanya yang Iya, gitu aku tuh ya. nanya itu. Nanti kalau pas aku nanya jangan jawab gitu ya. Itu di TikTok, di Instagram apa juga sering live? Enggak sih Kak. Enggak Kalau ya? Instagram private malah akunnya. Akunnya private. Mm-mm. Nah, balik ke kerjaan gitu ya Andre, yang mengharuskan kamu untuk berada di depan layar gitu ya, depan komputer juga gitu ya. Berarti Arimbi ini harus lebih banyak belajar terkait tentang media sosial juga dong ya. Iya bener banget Kak. Karena kan tadi bilangnya TikTok nggak terlalu aktif juga gitu ya. Belajarnya dari mana sebelumnya? Kan baru lulus nih, pertama kerja lagi. Ya aku searching sendiri sih di Google, terus juga kan dikasih arahan sama yang udah lama di sini, kayak ini gini loh deh, ini gini gitu. Jadinya ya apa lambat laun aku ngerti juga sih gitu, walaupun masih ini kadang salah juga Iya. gitu. Pernah dimarahi juga? Enggak sih, Enggak ya? ketawain ya. Diketawain. Gak kira marah biasanya kalau teman, mungkin ketawa gitu Iya. ya. Lebih ke ketawa. Tapi meskipun dimarahi pasti ada penyebabnya Iya. dan pasti untuk kebaikan, Wi. Iya benar sekali. Nah, itu dia. Di zaman 2020 ini alhamdulillah 2022 sekarang pandemi udah agak redup ya, Bu ya. Iya benar. Di tahun 2021 berarti masih sekolah ya? Masih. Masih Berarti sekolah. masih sempat ikut daring dong. Iya, iya. Oh, sempat ikut daring masih? Iya, sempat ikut dari lulusan corona sih. kalau Lulus ya kata- katanya gitu, lulusan Iya. corona gitu ya. Gimana tuh rasanya yang biasanya ketemu temen gitu tiba-tiba harus ya Daring di sekolahnya rumah. dari rumah aja gitu. Kan pas awal berita itu kan cuman diliburkan 2 minggu, terus ternyata malah tahunan. Di awalnya ya namanya siswa, aku kan baru itu kan full day kan ya, terus diliburin 2 minggu ya seneng dong awalnya. Ternyata keterusan sampai bertahun-tahun itu ya boring. Iya juga, sampai kegiatan study tour untuk tahun angkatanku itu diadakan gitu loh. Nggak Nggak jadi ikut batal study udah. tour berarti. Biasanya SMA 3 itu ke Jogja. Iya benar. Iya, ke Jogja. Jadi ya di rumah aja gitu ya Iya di belajarnya. rumah aja. Itu belajarnya dulu gimana, lewat WA apa Zoom? Biasanya Iya, Zoom yang lewat sering WA, ya. lewat Zoom juga. Terus karena ya ngelihat ekonomi juga teman-teman kan nggak semua sama ya kayak, sedangkan Zoom kan butuh paket data yang lumayan kan, jadinya ya pembelajaran lewat WA aja gitu. Apa nggak dapat subsidi Biasanya dapat paketan dari Iya, sekolah? Katanya Dapet dapat. sih beberapa kali gitu dapet. Cuman Berapa ini? Berapa giga? berapa ya? 3 kalau nggak salah. 3. Aduh. 3 kalau nggak berapa 3 giga itu. Apalagi Aku lupa sih. kan Zoom kan kayak video call gitu kan. Kan tambah banyak keluar datanya kan. Iya bener. Misal setengah jam, wah bisa habis. Ya. Apalagi kalau eksis tuh habis deh. Bukan cepet habis kalau eksis juga ya. Sering Eh. macet. Iya. Arimbi lulus di tahun 2022. Ya, sekarang udah kerja di salah satu perusahaan. Ke depan apa sih yang ingin diraih oleh Arimbi ini? Untuk ke depan ya Kak ya, kalau aku sih pastinya ada rencana untuk kayak ngembangin karir juga. Kalau misalnya ada loncatan yang jauh lebih baik buat aku ke depannya, aku bakalan meniti karir yang itu gitu. Pastinya juga aku mau nabung gitu. Oh jadi kalau memang ada peluang ya, peluang entah di tempat lain atau rezeki lain gitu ya, pasti itu yang bakalan di ini ya, difokuskan gitu. Iya, Atau mungkin Arimbi pengen jadi ASN atau PNS? aku pengen banget sih itu kan. Cuman Oh iya kan ikut IPDN ya dulu Iya, ya. tapi nggak lolos ya. Kenapa ada ikut tes yang lain? Kan masih banyak selain IPDN, STAN ada, STIS kan ada. untuk sekolah kedinasan itu bisa milih satu aja Kak pada saat itu, nggak bisa langsung ikut dua. Oh enggak, maksudnya kan udah gagal, nggak nyoba lagi yang lain, bukan di PDN. Iya tahun depan berarti. Oh nggak boleh Tahun ya, ini satu nggak ada tahun udah? Enggak, cuman kalau kedinasan 1 kali, beda lagi sama polisi dan tentara. hampir dong tahun depan. Coba lagi ya. Mau mungkin nyoba di rezeki IPDN gitu. lagi? Mungkin aku lebih ke ASN yang Yang lain ya. ya kayak Polsuspas atau apa gitu. Kan bentar lagi, tinggal 1 bulan lagi Iya kan benar, ya. tinggal 1 bulan lagi. Iya, temen saya juga ada loh yang di penjara. Penjaga penjara kan? Iya benar. Tahun ini Penjaga malah yang lapas lulus. gitu, Ndri. Iya, penjaga lapas. Jangan iya. bilang penjara kayak gitu ya. Sama dulu sempat cerita ke saya yang pertama gagal gitu kan.
yang kedua benar-benar fokus. Dia 1 tahun dia nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman belajar, lari, olahraga, dan alhamdulillah lolos, Wi. Tembus, bahkan nilainya paling bagus di Bondowoso. Ditempatkan di Bondowoso. Masa orang Bataan dia? Bukan sih, orang Tenggarang. Kalau kayak Arimbi kan udah pengalaman nih gagalnya di apa. Nah berarti itu kan bisa dijadikan pelajaran gitu. Malah gagalnya di apa, Arimbi gitu. ini dinilai ya. Harusnya di administrasi udah gagal kalau nilainya udah nggak sampai kan? Enggak, aku Nilai rapotnya. kalau nilai rapot aku tembus. Oh, tembus. Iya, nilai di TIU-nya aku yang kurang. Oh. Skornya kurang, itu yang bikin gak lolos passing grade dan gugur. Gitu. Berarti itu dijadikan pelajaran Iya, ya. Nanti kan bisa tahu, aku dulu gagalnya di ini nih, harus gini nih gitu ya. Dulu tesnya di mana? Di Surabaya. Iya, IPDN di Surabaya ya. Berarti sama. Dulu temen juga banyak, Wi, yang IPDN ke Surabaya. Kalau lolos di IPDN biasanya jadi apa kalau lulus? Jadi camat apa gitu ya? Camat ya sesuai ini sih yang Prodi yang dipilih, diambil. ya, sesuai prodi yang diambil. Iya. Kalau Arimbi maunya? Jadi presiden? Enggak Atau gitu jadi juga menteri konsepnya. keuangan kayak Ibu Sri Mulyani? Wah, keren. Aku maunya jadi apa ya? Aku Jadi orang yang berguna di dunia ini? Wah, itu mah beda. ya kayak gitu aja lah, kayak gitu aja lah. Kok malah saya yang jawab? Coba kamu mau pengen jadi apa ini? Kalau lolos di PDN Heeh. apa ya? Ya jadi camat nggak apa-apa juga. Yang Yang penting kan aku punya title dulu lah gitu. Ntar masalah mau jadi apanya itu kan gampang kalau aku udah ada title di belakang gitu, di belakang nama gitu. Sekarang kan ya kebanyakan butuh gelar lah ya Kak ya. Gelar jabatan. Iya. Iya. Tapi tetap orang tua jangan ditinggal dulu. Iya. Kasihan. Apalagi kakaknya belum nyari kerja lagi. Belum. Kenapa aku nggak daftar di perusahaan yang kamu tempati sekarang juga? Ya karena kan kalau dari pihak keluarga papa kalau mau kerja satu dulu yang kerja gitu. Ntar Oh, kalau buat papanya- jaga ayahnya. Iya benar kayak gitu. Karena kan ibu papa juga udah tua, jadi kurang kuat juga fisiknya kalau harus ngejaga papa gitu. Ya, luar biasa Rimbi ya. Masih umur 18 sekarang. 18 masih 18. muda banget. 18 sudah jadi tulang punggung keluarga. Ini bisa jadi inspirasi ya buat Para pendengar di rumah. di rumah ya. Dan juga pemirsa Pratiwi Radio Wi, Iya, ya. benar sekali. Bahwasanya meskipun apapun masalahmu gitu ya. Jalani aja ya. Jalani aja, syukuri aja. Syukuri gitu. aja. Kayak Mbak Dewi ini udah lama loh, banyak pengalaman kerja juga, bahkan dari kecil ya Wi ya, sudah Iya, dari mandiri SMP, ya. Dari SMP. Dari SMP. Ya. Si paling tahu itu. Nggak, bukan kan teman kerja kan biasanya kan tahu, biasalah editor kayak gitu Nah, ya. jangan lupa juga nih ya buat Arimbi tetap semangat, jaga kesehatan juga. Jangan lupa kita juga tetap dukung Arimbi gitu ya, doa terbaik juga. Jaga kesehatan, jangan lupa minum M-King. Nah, siapa tahu ayahnya bisa sembuh dengan minum M-King ya. Nah, itu dia. M-King ini juga ya karena kan ayahnya Arimbi saat ini lagi sakit gitu. Sakit apa sih? Stroke Kak, stroke ringan. Wah, Stroke ringan. boleh nih minum M-King. Cepetan diobati ya. Cepat diobati, Ya, jangan dibiarkan salah gitu satunya aja. pakai M-King, takutnya tambah parah. Nah, itu dia. Iya. Dan tenang juga, meskipun ayahnya tuh juga pengobatan dokter ya, itu M-King masih boleh tetap diminum karena kan herbal. Ya Herbal. minimal kasih jeda 2 waktu jam 2 lah. jam atau 3 jam sesudah atau mungkin sebelum obat dari dokter itu. Sembari juga tetap latihan untuk bergerak gitu ya, jaga pola makan bapaknya atau papanya ya. Itu ya, minum M-King-nya ini 3 kali sehari. 3 gitu. kali sehari 15 tetes. Jadi pagi, siang sama malam. Dijamin penyakit. Kalau cuma stroke ringan bisa. Wong yang stroke parah kok sembuh. Iya, Pakai M-King apalagi ada. cuma stroke ringan. Kemarin Ya. itu ada yang kena komplikasi ya. Dia itu ibu ini kena sesak nafas, jantung juga, terus sama kencing manis. Iya, ibu ini minum M-King kan, minum M-King ternyata ketagihan, mau lagi terus dia terus-terusan untuk beli gitu. Karena ada perubahan, bukan Pertama minum ini ya. katanya memang langsung ini, Dre. ada perubahan. Langsung ada efeknya. perubahan. Iya, benar gitu. Iya. Jadi buat Arimbi atau pendengar pemirsa YouTube ya, Di rumah. saat ini yang mungkin punya penyakit stroke ya, stroke ringan, stroke berat, jantung koroner, paru-paru, asam urat, darah tinggi, apalagi
saraf kejepit, Wi. Oh, pokoknya penyakit-penyakit yang Kronis biasa atau gitu ya. kronis gitu ya. Itu semuanya bisa sembuh hanya dengan minum M-King rutin 3 kali sehari. Benar. Untuk mendapatkan M-King sangat mudah, bisa langsung pesan di 082 334 086 056. Atau boleh juga mampir di agen sehat kami Pak Fendi, alamatnya di Jalan Hairil Anwar Badean, Blok B5, Timur Stadion Magenda Bondowoso. Betul, kita lanjut lagi bareng Arimbi. Ya, kira-kira kamu ini nggak ada tekanan nggak gitu ketika bekerja? Pasti kan kepikiran, Wi, ya, ayah sakit di rumah, kakak yang juga jaga, sakit kan, kakak juga pengen kerja, sakit-sakitan juga. Sempat nggak kepikiran stres gitu? Oh, aduh, gimana nih? Gitu. Ya untuk awal-awal aku ya sempat kepikiran gitu, kayak gak tega gitu mau ninggalin ayah sama kakak juga. Cuman ya balik lagi, kalau gak aku siapa lagi, jadi aku harus ditega-tegain aja gitu. Ini buat kita semua. Berarti bisa dikatakan ini kewajiban lah gitu ya buat Arimbi ya. Karena kalau kakaknya yang kerja nggak mungkin kan, sedang sakit juga ya. Kalau versi Arimbi menghilangkan rasa jenuh atau mungkin rasa sedih, versi Arimbi biasanya ngapain? Caranya Arimbi gitu. Fit call sih. Wah, Video call. call sama siapa nih? Oh, sama Ayang gitu ya. Oh, waduh, Jar udah punya Ayang, Jar. Waduh. Rencananya sama Fajar mau dijadikan yang kelima. Yang kelima, Arimbi. Kalau sama Mas Alif jadikan istri kedua katanya. Nggak tahu kalau sama Icang. Yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Dan memang banyak cara bisa kita lakukan gitu ya untuk menghilangi jenuh ya, seperti salah satu yang kayak Arimbi sebut tadi, video call sama Ayang gitu ya, itu menambah semangat juga gitu ya. Ada kadang orang yang mungkin ini juga Arimbi healing, jalan-jalan gitu, tapi ada juga orang yang mungkin lebih punya waktu sendiri gitu. Iya benar, nge-charger energinya dengan tidur gitu. Ada yang mungkin suka baca buku gitu ya, kan banyak cara dilakukan. Benar. Yang penting jangan ke hal-hal negatif lah gitu ya. Kalau memang mau kumpul bareng bareng teman, mau keluar ya monggo gitu. Yang penting masih positif gitu ya. Penting positif dan terapkan prokes. Nah kita masih di tengah pandemi. Wah, kita nih meskipun PPKM lagi loh. Level 1 ya. Level 1. Ya apa nih, mau tahun baruan. Ya Arimbi kalau jalan-jalan kemana biasanya? Sama siapa? Ya enggak mungkin sama teman. Mungkin sendirian sama gitu. temen, atau teman-teman sama SMA Ayang. mungkin. Kalau sama teman-teman itu lebih sering kumpul di rumah teman-temannya itu sih, Kak. Ntar jadi di rumah siapa, ntar pindah lagi ke rumah siapa gitu. Masa nggak pernah ke naik gunung, ke pantai gitu? Masa nggak pernah? Teman-teman aku tuh kayak kadang aku takut nggak dikasih izin gitu, masih kayak gitu. Mending kayak gitu Andre, ketimbang ya mau. Apalagi cewek, ya kan nggak sembarangan keluar kan, ya. Mending kayak gitu, ngumpul di teman satunya, reuni lah gitu reuni. Pindah-pindah tuh rumahnya. Jadi kan masih aman di dalam rumah gitu benar. ya, ketimbang keluar ya kita nggak tahu resikonya apa gitu. Ngapain tuh? Ngegosip gitu ya? Iya, makan-makan kayak Makan-makan ngapain ya. gitu, Nyantai. gosip. Gitu aja sih, benar. Atau masak bareng gitu mungkin? Iya pernah juga. Ngurangin pahala satu-satu nih kayaknya. Biasanya kalau tahun baruan banyak yang bakar ikan, Wi. Biasanya. Arimbi bakar apa ini? Jangan bakar sampah ya. Jangan bakar perusahaannya ya. Nggak punya kerjaan nanti malah di penjara kamu. Kalau nggak tahu sih ya, masih belum ada planning sih. Biasanya sesuatu yang di planning akan gagal. Biasanya seperti itu. Langsung Karena itu saksuk pengalaman gitu ya. saya sih lebih tepatnya ya. Karena saya paling takut nge-planning, tapi ya tetap di planning. Tapi ya pengalaman semenjak ini masih boleh lah. Maksudnya masih bisa. Ketika nge-planning kejadian gitu atau apa bener gitu. Jadi misal kayak Andre nih sama temen biasanya hari Sabtu yuk ke Ijen gitu. Pasti gagal. Tapi kalau udah tiba-tiba dadakan ya udah pulang kerja, ngapain nih gabut ke rumah teman, ke Ijen yuk, gas langsung jalan itu. Iya benar, aku juga kayak gitu sih pas waktu masih sekolah itu. Nggak direncanakan ya. Ya kalau harus bolos ekskul ya nggak apa-apa, bolos dulu gitu. Bolos ekskul sering dulu pas SMA. Langsung ke warnet kalau Andri dulu. Masih kelas 1 masih inget banget kelas 1 SMA. Biasanya kan pramuka jam 3 kan biasanya. Iya.
itu dari rumah udah pakai seragam pramuka langsung belok ke warnet, langsung main Bukan ikut game. pramuka ya. Termasuk kenakalan remaja nggak ya? Masuk ya? Masuk sih, pelanggaran juga kalau Pelanggaran menurut ya. saya. Iya, kalau lihat Arimbi ini tinggi loh orangnya, Wi. Mm-mm. Apa kamu ini pemain basket atau pemain volley ini? Gak, bukan dua-duanya. Loh. Memang dari keluarga gitu. berarti. Emang dari Ayahnya tinggi, Bu. ayah tinggi, Kakak tinggi juga. pendek kayak mama. Oh ya kadang gitu ya, Wi ya. Kakak ikut ibu kayak ibu, adik kayak bapak Iya. gitu kan, atau kayak ayah gitu ya. Tapi lihatnya kayak olahragawan ini ya. Iya. Masa nggak suka olahraga? Orangnya tinggi kok. Enggak sih, bener aku nggak suka olahraga, mentok ya jogging doang. Itu pun Jogging jarang. Mending turu gitu ya. Kayaknya kalau tinggi kayak Arimbi nih kerja kayak di toko-toko retail besar tuh ini Ndre langsung keterima karena kan biasanya ngambilnya yang tinggi Ndre. Nggak usah pakai kursi ngambil, nggak usah pakai apa ini namanya yang kayak nyekek gitu ya. Langsung diambil gini enak ya. Biasanya toko-toko retail kayak Indomaret, Alfa gitu kan biasanya nyarinya tuh tinggi badan juga kan. Iya. Ya kayaknya ini kita cocok ya, Wi, yang ngomongin tentang Arimbi kan orangnya tinggi. Tipenya Arimbi, ayangnya berarti harus tinggi juga. Harus lebih tinggi. Kan nggak mungkin dong kalau lebih pendek. Nah itu Banyak itu kok sudah di dijawab. apa ya di teman-teman sini ya di belakang layar ya di belakang layar kita itu banyak yang tinggi-tinggi. Oke. Iya. Tinggal Kayak pilih tuh satu-satu. kayak Icang ya, Alif itu Kayak wah, tim IT tinggi-tinggi. kita gitu ya. Atau pingin yang sispek yang kotak-kotak itu juga ada ya. Oh di punggungnya katanya yang kotak gitu ya. Tinggal dipilih. Tapi Ada udah yang punya ayang ada ya. yang six-pack, ada yang berpack-pack, ada yang satu pack juga. Buncit dong. Iya itu satu pack muncul. Iya berarti tipenya Arimbi memang pengen yang sama-sama tinggi atau lebih tinggi? Kayak aku nggak apa-apa lah. Minimal sama tingginya Iya. gitu ya. Penting jangan di bawahnya gitu ya. Kayak jomplang. Mau tanya apa tadi? Oh ya, ini ayangnya teman satu sekolah memang dulu. Dari SMP sih kak. Wah, lama banget dong. Aduh Oh. nge-spill deh. Berarti nggak bisa ya Alif ya Fajar ini dari SMP katanya Setia ayangnya nih, udah ya. ini kaum setia nih. Kamu setia ini ya. Iya berarti orangnya setia Arimbi ini ya. SMA bareng berarti SMA 3 juga. Enggak, dia kan di situ Bondo. Aku kan pas SMP-nya di situ Bondo, terus pas SMA aku di Bondowoso kan. Kok di situ Bondo? Berarti LDRan tiap hari. Kok Arimbi bisa di situ Bondo sekolahnya? Iya, aku mulai dari aku tuh pindah-pindah sih kak. Aku pas TK di Surabaya, SD sampai SMP-nya aku di situ Bondo. Gitu. Di Surabaya berarti dulu pernah tinggal di Surabaya dong? Iya, Dari bayi, tinggal. dari kecil. Iya dari bayi. Pindah ke Situbondo berarti tempatnya di Situbondo atau rumahnya di Situbondo gitu? Iya ada rumah nenek di sana, nenek dari mama. Di Surabaya ngapain? Di Surabaya itu ada nenek juga, cuman kayak ibu dari mama itu punya saudara, jadi aku tinggalnya sama dia dulu karena ibu dari mama. iya Oh, nenek apa? aku itu punya saudara kan. Oh, gitu. Jadi aku tinggal sama nenek yang itu gitu karena kakek aku yang di situ Bondo itu lagi sakit waktu itu kak, dan siapa sih namanya kakak aku kan juga masih kecil kan kita cuma jarak 3 tahun juga, jadinya ya aku dititipin dulu ke nenek yang di Surabaya gitu. Tak kira ibu asli Surabaya atau ayah Enggak. asli Surabaya. Enggak, Orang Bondowoso semua. orang Bondowoso semua. Terus pindah ke Situbondo ya. Pindah Itu ke ngekos di sana. Enggak, rumah nenek ya. rumah nenek di sana. Rumah nenek ya. Iya, Yang di sini rumah asli. iya rumah asli. Rumah sendiri ya Iya. kalau di sini ya. Ya tadi ngomong ayahnya dulu, jangan mengalihkan pembicaraan ini. Berarti LDRan tiap hari ya. Iya. Kenapa kok bisa percaya gitu kamu LDRan? Karena biasanya ya yang sering ketemu itu biasanya yang sering ini loh. Bukan, yang LDR biasanya kalah sama yang sering ketemu. Iya. Siapa tahu nanti Arimbi ditikung sama anak Ditikung. sini. Ini itu 3 orang dari tadi udah ini terus. Gimana? Maksudnya kenapa kok percaya Ya, gitu? kok percaya gitu. Kok mau menjalani yang LDRan kayak gitu. Nggak apa-apa sih, yakin aja. Yakin ya, saling percaya gitu ya. Loh, Dia ketawa lagi. Itu yang luar soalnya udah kayak cacing kepanasan yang di luar itu ya. Dan lanjut lagi ya Bu ya. Oke.
di Surabaya masih kecil. Di Situbondo dari SD sampai SMP. Iya. SMP sampai lulus SMP. Iya sampai lulus. SMA-nya di SMA 3. Iya. SMA 3 Bondowoso. Sekarang udah lulus, udah kerja, Wi. Udah kerja, udah ngasilin uang sendiri gitu ya. Tapi kayaknya kalau jadi tulang punggung itu kebutuhan sendiri masih ada yang harus kita skip ya. Iya benar banget Kak, benar banget kayak kalau misalnya ini masih bisa ditunda kita Tunda dulu gitu. Jadi ngambil yang penting dulu gitu Iya, ya. terutama buat papa sih. Kan bertiga ya, Wi, di rumahnya ada ayah, kakak sama kamu. Iya. Itu yang masak kakak berarti ya? Enggak, karena semenjak ini ya Kak, semenjak papa sakit, aku, kakak sama papa itu tinggalnya di rumah ibunya papa gitu, di rumah nenek. Tinggal di situ dulu sampai ya karena mungkin khawatir juga ya kalau cuma tinggal sama anaknya, jadinya kita tinggal di sana dulu. Jadi dibantu nenek juga Iya. ya untuk Yang masak gitu dibantu ya. nenek gitu ya. Sedikit meringankan lah, Iya. meringankan aku. Semoga neneknya sehat-sehat juga ya. Iya. Kan tinggal nenek ya sekarang Iya, ya. tinggal nenek. Ya. Umur berapa kira-kira Arimbi pengen nikah ini? Oh, target nikah nih, udah ditanya target nikah nih. Iya, harus dong. Hidup itu harus ada target ya. Itu dia. Ayo gimana, Arimbi? Umur berapa sih ya Kak? Kalau kata sih katanya 25. Oh, gitu berarti. Gitu ya. Ya, Aku malu deh. nggak apa-apa. Ngapain malu? Memang dari ini ya, dari pemerintah kalau cowok 25, kalau cewek itu 21 gitu. Jadi harus tidak hanya menyiapkan dananya aja ya, Andre. Oh iya, Mental. versi mental Arimbi yang harus disiapkan kalau nikah apa? Kalau versi Arimbi? Waduh, banyak sih Kak. Banyak. Iya, kayak mental. Ya itu barusan. Oh, komitmen katanya ya. Gak tahu sih, aku kan gimana ya, aku maksudnya nggak mikir sampai Kesana gitu ya, udah lah itu jalanin dulu gitu loh. Itu di skip dulu gitu ya sembari Cuman yang aku berjalan. tahu ya dari cerita saudara-saudara kayak gak cuman ekonomi doang, mental kamu juga harus siap. Bukan cepet-cepetan kalau nikah katanya kayak gitu. Bukan cepet-cepetan apa mantep-mantepan dulu, lebih ini ya. Dari Mantep-mantepan gimana? Enggak, maksudnya maksudnya yang kamu perempuan harus mantep dulu, Oh, iya, karir, benar. udah punya Oh, jangan pekerjaan. traveling ke sana ya. Wah, ini traveling kayak Icang ini ya, pikirannya kemana-mana Enggak, ini maksudnya ya. lebih dimantapkan dulu segi ekonomi, mental Ya, gitu ya. Ya memang di umur yang sekarang 18 tahun ya, masih seneng-senengnya. Masih muda banget Masih ya. seneng-senengnya. Tapi Arimbi sudah menjadi tulang punggung keluarga. Harusnya harus kuat sih. Iya benar. Ada rasa kaget enggak gitu, karena kan apa ya, biasanya saya itu menikmati Masa muda gitu ya. terus juga kebiasaan kan biasanya kalau sekolah itu cuma ya udah minta uang aja gitu. Sekarang harus nyari uang sendiri gitu ya. Iya. Kaget iya, sering ngeluh juga iya, kayak wah teman-teman aku masih bisa main kesana kesini gitu. Udah pada beralmet semua juga, sedangkan aku harus kerja gitu. Aku juga harus jaga papa, jadi kayak ruang aku buat main juga dikit gitu kan. Ya itu sih yang bikin aku sedih dan iri banget sama teman-teman. Iya, tapi percayalah nanti mereka akan mengalami hal yang sama. Karena roda kan berputar gitu. Jadi Pasti kalau semuanya pasti mengalami nanti. pasti nanti Arimbi juga akan ada di posisi ini lagi gitu. Jadi kalau sudah ada di posisi ini lagi ya pasti udah tahu cara ngatasinnya tuh gimana Biasa kaget gitu loh ya. Dan yang paling penting nilai plusnya Arimbi ini orangnya mandiri, Wi. Iya. Ya, jadi kalau seandainya Arimbi tinggal sendirian, misal sendirian ya, punya pekerjaan atau dia nggak jadi PNS, taruh di luar Jawa, kan udah tahu cara survive ya kan. Udah banyak pengalamannya gitu. Banyak pengalaman itu penting ya. Nah, bukan berarti materi nggak penting ya. Jadi pengalaman itu juga penting untuk dijadikan pembelajaran ke depan. Hilangin juga rasa iri. Itu. Jadi ngejalanin semuanya harus dengan rasa syukur sih kalau menurut saya gitu. Enjoy ya. Teman kerjanya katanya asik semua. Iya asik semua sih. Apa iya tiap hari ketawa dari pagi sampai pulang ketawa terus gitu? Ya enggak sih. Enggak ya. Orang gila mungkin ya. Enggak tegang gitu loh suasananya tuh kayak nyantai, Santai. kayak rumah sendiri. Sans gitu ya. Kayak rumah sendiri. Oke, kira-kira Arimbi pengen punya usaha sendiri nggak?
Kenapa bikin usaha sendiri, Bi? Iya kan? Promosi udah bisa, jualan online bisa, Mungkin suatu live saat juga gitu bisa. Ya mungkin suatu saat, masih belum kepikiran sih. Sekarang masih cari ilmu dulu. Benar-benar Cari ilmu, Cari cari ilmu. cari pengalaman. Jadi kalau menurut saya sih bekerja itu kita itu belajar tapi digaji. Iya benar. Karena hasilnya Nut itu nanti bisa kita terapkan ya di luar pekerjaan Iya. gitu. Betul. Kayak bimbel gitu ya Kak. Tapi kita digaji loh. Iya benar. Arimbi kan belajar berjualan di media sosial, tapi masih digaji, gitu kan enak. Iya. Oke, ini sudah hampir 1 jam ya, Bu ya. Kita ngobrol santai, ya. Bersama Arimbi. Mungkin yang terakhir, Arimbi ada pesan, kesan atau harapan ke depan gitu ya. Untuk diri aku sendiri, Ya. ya aku cuman berharap kayak semoga aku itu bisa jauh lebih dewasa untuk ngadepin apa yang udah terjadi sekarang gitu. Terus juga lebih pinter-pinter buat ngatur di belakang gitu. Karena saat ini kan keluarga ngandelin aku dulu kan. Apartemen. Amin. Kayaknya enak ya punya apartemen ya. Ya itu cita-cita atau keinginan harus tinggi. Iya, benar. Karena dengan itu bisa menjadi bisa menjadikan kita termotivasi gitu. Oh ya nih, kadang kan kita pernah merasa kayak gini, capek bekerja, tapi kalau kita ingat dengan impian kita, oh aku harus punya ini, itu tetap kembali lagi kita semangat gitu. Iya benar banget Kak. Itu keinginannya Arimbi ke depan ya, semoga tercapai dan berakhir juga podcast kita di siang hari ini. Di pagi hari ini ya, masih pagi ya. Belum jam 11. Mudah-mudahan terima kasih. juga cerita pendek dari narasumber kita gitu ya bisa menjadi inspirasi Betul, buat para pendengar Pratiwi, amin. obrolan Semoga kita juga bermanfaat ya. benar. Yang negatif dibuang saja. Iya, kita ambil Ya. sisi positifnya Ambil aja. sisi positifnya saja. Seperti salah satu contoh Arimbi di usia yang masih muda jadi tulang punggung ya. Dan alhamdulillah Arimbi masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Tetap sehat juga ya buat ayah, buat papa juga. Semoga lekas sembuh buat Amin. nenek, buat kakak juga. Kakak semoga cepat sembuh, bisa cepat kerja juga, sama-sama berjuang gitu ya. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Wah, ini dia. Oke, Kalau ini juga perjuangan kita di podcast udah sampai sini sudah nih. sampai sini ya. Kita udah pamit dulu. Jangan lupa nantikan podcast selanjutnya besok ya, Besok. dengan narasumber yang Di berbeda. jam yang sama. Betul, akhir kata Sendriawan pamit. Saya Dewi Yulia juga pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.